Halo Lur, balik lagi di channel SF Movie. Seperti biasa, gimana kabar kalian? Tentunya sehat kan? Oke Lur, jangan lama-lama lagi. Di sini kita akan membahas film yang berjudul Bring Her Back yang dirilis pada tahun 2025. Film ini adalah film horor psikologis asal Australia yang menghadirkan horor berakar pada duka mendalam dan obsesi mengerikan tentang membangkitkan seseorang untuk hidup kembali. Gimana? Kalian penasaran kan seperti apa filmnya? Langsung saja tonton videonya sampai akhir ya Lur. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya Lur. Cekidot. Film dimulai dengan adegan yang menyeramkan. Ada beberapa gadis yang dipaksa ikut dalam ritual aneh dan kejam. Seorang wanita terlihat sedang merekam semuanya. Tiba-tiba beberapa gadis mulai berubah. Mereka terlihat seperti sedang dirasuki atau berubah menjadi makhluk jahat. Свяжи ее. Setelah itu, cerita beralih ke seorang bernama Piper. Ia hampir buta sejak lahir karena penyakit langka yang dideritanya. Piper mencoba berteman dengan gadis lain, tapi malah dijauhi karena penyakitnya. Untungnya, Piper punya kakak tiri bernama Andy yang sangat sayang padanya. Melihat Piper dikucilkan, Andy langsung menjemput dan membawanya pulang. Saat mereka sampai di rumah, Piper sadar ada sesuatu yang tidak beres. Sang ayah terlalu lama di kamar mandi. Karena panik, mereka nekat membuka pintu dengan paksa. Ternyata mereka menemukan sang ayah sudah meninggal di lantai dengan muntahan di mana-mana. Piper langsung menjerit dan menangis karena ayahnya telah tiada. String. Beberapa waktu setelah kejadian itu, mereka bertemu Wendy, seorang petugas sosial yang memberitahu bahwa dia sudah menemukan ibu asuh untuk merawat mereka berdua. Tapi Andy tidak mau berpisah dengan adiknya. Dia janji akan mengurus Piper sendiri begitu dia berusia 18 tahun yang kurang 3 bulan lagi. Wendy awalnya ragu karena Andy punya catatan sebagai anak yang suka bikin masalah. Tapi karena Piper terus memohon, akhirnya Wendy setuju untuk bicara dahulu dengan calon ibu asuh itu yang bernama Laura. Keesokan harinya, Andy dan Piper menuju ke rumah Laura dengan menggunakan mobil. Saat sampai rumahnya, kelihatan sederhana, tetapi terlihat nyaman untuk ditempati. Piper mencoba mengetuk pintu untuk memanggil Laura. Karena tak ada jawaban, mereka langsung masuk saja ke rumah itu. Saat bertemu, Laura terlihat sangat ramah dan ceria. Dia langsung menyapa Piper dengan hangat, tetapi cuek kepada Andy. Piper sangat senang karena Laura terlihat sangat penyayang. Andy kemudian melihat karpet khusus yang biasanya dipakai untuk membantu orang tunanetra. Laura menjelaskan bahwa itu sebenarnya milik anaknya yang bernama Katie yang juga tunanetra. Sayangnya, Katie sudah meninggal karena tenggelam. Tiba-tiba, Laura menerima telepon dari Wendy. Sementara itu, Andy dan Piper berjalan ke halaman belakang. Mereka melihat kolam renang yang kosong. Di sana, mereka melihat ada seorang anak laki-laki yang sedang memegang kucing dengan sangat erat, sampai kelihatan menyakitinya. Saat anak laki-laki itu menoleh, Andy melihat ada tanda aneh di bawah salah satu matanya, seperti bekas luka atau simbol yang mencurigakan. Tidak lama setelah itu, Laura memperkenalkan anak laki-laki itu yang bernama Oliver. Ia sekarang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Tetapi sejak kematian Katie, Oliver menjadi pendiam. Malah kadang dia tidak berbicara sama sekali. Tetapi Laura berharap suatu hari nanti Oliver bisa bicara lagi. Di sana, Piper tidur di kamar lama milik Katie. Sementara itu, Andy harus tidur di ruangan sempit seperti gudang kecil. Walaupun tidak nyaman, Andy tetap menerimanya.
Tiba-tiba, Laura masuk ke kamarnya dan mencoba mengajak ngobrol. Andi tidak terlalu tertarik. Lalu, dia pura-pura fokus bicara dengan Piper lewat dinding kamar. Tetapi, saat Andi berbalik, dia kaget karena Laura ternyata sedang melihat isi pesan-pesannya. Andi kemudian meminta maaf karena merasa dia sudah bersikap kasar. Laura bilang tak apa-apa, tetapi sebelum pergi dia bertanya, "Menurutmu apakah Oliver memang aneh?" Pertanyaan itu membuat Andi bingung harus menjawab apa. Malamnya, ketika Piper hendak tidur, Laura mengintip dari pintu, sambil menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Dia lalu pergi ke ruang tamu, membuka TV, dan mulai menonton video ritual aneh. Video yang sama seperti yang muncul di awal film. Keesokan paginya, Andi bangun dan merasa malu karena dia mengompol saat tidur. Dia buru-buru mencuci pakaiannya sendiri. Tiba-tiba, pikirannya kembali teringat ke hari yang traumatis saat dia dan Piper menemukan ayahnya yang sudah meninggal. Ingatan itu masih membuat dia sedih dan stres. Sorenya, Laura mengajak Andi dan Piper ke upacara pemakaman ayah mereka. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Suasananya sedih dan penuh emosi. Tiba-tiba, Laura melakukan hal aneh. Ia diam-diam memotong rambut dari jasad ayah Piper dan menyimpannya. Perilakunya semakin mencurigakan. Setelah itu, Laura menemui Andi di luar dan berkata, "Ayo, kamu harus mengucapkan selamat tinggal yang baik kepada ayahmu." Andi sebenarnya tidak ingin melakukannya, tetapi karena dipaksa, ia akhirnya menurut. Sementara itu, di rumah, Oliver tiba-tiba menggedor pintu kaca di halaman belakang sampai pecah. Tangannya sampai berdarah. Dia lalu berjalan ke arah gudang di belakang rumah dan mencoba membukanya, tetapi ternyata pintunya terkunci. Kembali ke Andi, ia mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada sang ayah. Laura menyuruhnya mencium ayahnya, tetapi Andi menolak. Laura terus memaksa dan akhirnya Andi mencium kening sang ayah. Laura menyuruh Andi mencium bibirnya saja. Tetapi kali ini Andi menolak dengan sedih. Karena Andi menolak, akhirnya Laura sendiri yang mencium bibir jenazah ayah Andi. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil menjadi canggung dan hening. Untuk mengubah suasana, Laura mengajak mereka melakukan sesuatu yang seru. Begitu mereka sampai rumah, mereka mulai minum alkohol bersama-sama dan main permainan aneh. Bahkan Piper juga sempat ikut-ikutan. Meskipun dia anak kecil, mereka semua menari-nari dan berteriak-teriak sampai tidak peduli dengan apapun. Setelah Piper tertidur, Andi dan Laura sempat mengobrol dari hati ke hati. Laura bercerita kalau dia sangat hancur setelah putrinya meninggal. Dia bilang akan melakukan apapun supaya bisa mendengar putrinya memanggilnya ibu sekali lagi. Andi juga curhat. Dia bilang ayahnya dulu sering memukulnya, terutama saat di kamar mandi. Tetapi ayahnya tidak pernah menyentuh Piper, karena Piper adalah anak kesayangannya. Saat Andi sedang tidur karena mabuk, Laura pipis di sebuah botol, lalu menyiramnya ke celana Andi, supaya Andi terlihat seperti seolah-olah ngompol lagi. Laura juga memeriksa HP Andi dan menghapus semua foto Oliver di HP Andi yang dia ambil sebelumnya, seolah-olah dia sedang menghapus barang bukti. Lalu, scene beralih, diperlihatkan Laura yang sedang memandikan Oliver sambil membersihkan tubuhnya. Laura mencoba menenangkannya dan berkata dia hanya perlu lebih sabar. Tetapi Oliver cuma diam, natap kosong ke depan. Laura pun bertanya pelan, "Kamu masih di sana?" Saat itu, keran air panas tiba-tiba menyala sendiri, membuat suasana jadi semakin seram. Saat Laura mendekati keran itu, tiba-tiba kaca pecah. Keesokan paginya, Andi terbangun dalam kondisi aneh. Mulutnya berbusa dan celananya basah karena ngompol lagi. Dia panik dan langsung pergi untuk mencuci pakaiannya. Tetapi di sana dia bertemu Laura dan Piper. Laura langsung sadar kalau Andi ngompol lagi. Begitu Andi pergi, Laura mulai menghasut Piper.
berkata kepada Andi, tadi malam ia bersikap agresif dan aneh. Dia bilang mulai khawatir dengan kondisi kejiwaan Andi. Piper yang polos pun jadi mulai ragu dan bingung. Sementara itu, Andi ingin mandi. Dia malah terkejut lagi, terkena kilas balik mengerikan tentang ayahnya yang meninggal di WC. Karena trauma, dia tidak sanggup mandi di dalam. Jadi, dia pergi ke halaman belakang, membuka keran air, dan mulai mandi di luar. Tiba-tiba, terlihat Oliver sedang bermain dengan seekor serangga. Tetapi, bukan cuma bermain. Oliver memakannya seperti cemilan. Karena penasaran, Andi memutuskan untuk mengunjungi kamar Oliver. Ia ingin berbicara lebih banyak dengan Oliver. Tetapi, begitu sampai di sana, dia malah terkunci di dalam kamar itu. Andi lalu mengambil pisau dan membuka paksa pintu itu. Begitu berhasil masuk, dia mencoba bersikap ramah. Dia memotong buah dan memberikannya ke Oliver supaya anak itu lebih percaya padanya. Tetapi yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Oliver malah menggigit pisau, bukan buahnya. Pisau itu melukai mulutnya dan darah langsung keluar. Andi mencoba menyelamatkan Oliver. Dia menariknya keluar rumah. Tetapi saat mereka hampir melewati lingkaran putih yang digambar di tanah, Oliver langsung berhenti. Seolah-olah dia tidak bisa melangkah keluar dari lingkaran itu. Andi memaksanya untuk melewati garis itu. Oliver tiba-tiba kejang sambil berteriak keras. Saat itu, Andi melihat simbol aneh seperti lambang sekte di perut Oliver. Beberapa detik kemudian, Laura muncul. Melihat kejadian itu, dia berlari panik ke arah Oliver dan marah ke Andi. Andi seharusnya tidak membawa Oliver keluar. Setelah itu, Laura membawa Oliver ke kamarnya dan mulai menonton video tutorial tentang ritual setan. Tetapi anehnya, Oliver terlihat menjadi lebih tenang. Laura lalu mengusap lembut kening Oliver seperti menenangkan anak kecil. Lalu, dia memberikan seikat rambut yang sebelumnya dia ambil dari jenazah ayah Piper dan Andi. Entah untuk apa rambut itu. Di adegan berikutnya, Andi akhirnya mandi di kamar mandi dalam rumah, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tetapi saat dia sedang mandi, Oliver tiba-tiba muncul di sana. Tiba-tiba Andi berhalusinasi melihat Oliver berubah wujud menjadi ayahnya yang sudah meninggal. Andi langsung takut luar biasa karena masa lalu kelamnya kembali muncul. Dengan suara pelan, Oliver berkata, "Aku akan mati saat hujan datang." Kata-kata itu bikin Andi makin takut dan akhirnya dia terpeleset di kamar mandi lalu pingsan. Tiba-tiba Andi sudah berada di rumah sakit. Begitu sadar, dia langsung berusaha pergi. Tetapi beberapa dokter dan perawat mencegahnya keluar. Hujan deras turun. Piper yang merasa kesepian memutuskan untuk pergi ke kamar Laura. Di sana, mereka menonton video lama tentang Katie. Mereka pun menjadi semakin akrab, seolah mempunyai hubungan seperti ibu dan anak. Sementara itu, Andi masih dirawat di rumah sakit. Laura pun datang menjenguknya dan memberitahu bahwa Andi mengalami gagal otak karena jatuh di kamar mandi. Dia khawatir tentang Piper adiknya. Andi memohon kepada Laura untuk tidak membiarkan Piper keluar rumah saat hujan, karena dia merasa ada bahaya. Saat Laura tanya kenapa, Andi menjelaskan bahwa dia melihat penampakan ayahnya di kamar mandi, dan ayahnya memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi saat hujan. Tetapi Laura bilang, mungkin Andi cuma berhalusinasi karena masih trauma. Dia berjanji akan menjaga Piper tetap di dalam rumah. Tetapi janji itu langsung dilanggar. Begitu Laura sampai di rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah mengajak Piper main di luar saat hujan. Mereka tertawa dan bermain seolah-olah sedang punya waktu yang menyenangkan, seperti kenangan masa lalu Laura dengan Katie. Setelah puas bermain hujan, Laura mengajak Piper ke gudang. Dia memakaikan pakaian lama milik Katie. Suasananya menjadi aneh. Lalu Laura bertanya dengan suara lembut,
"Piper, kamu mau tinggal di sini selamanya?" Tetapi Piper jujur menjawab, "Aku dan Andy akan pergi setelah aku berusia 18 tahun." Mendengar itu, ekspresi wajah Laura langsung berubah dari ramah menjadi agak gelap. Tetapi dia memaksakan senyum, pura-pura tenang dan berkata, "Kalau begitu, aku mau tunjukkan sesuatu padamu." Laura lalu menggandeng tangan Piper dan menyuruhnya menyentuh sesuatu di dalam freezer. Ternyata isi freezer itu adalah mayat Katie, anak kandung Laura yang selama ini dikira sudah dikubur atau dimakamkan. Tapi ternyata jasadnya masih disimpan di sana. Keesokan harinya, Andy akhirnya kembali ke rumah. Tetapi dia masih gelisah dan merasa tidak tenang setelah semua kejadian aneh yang baru dialaminya. Sementara itu, Laura berada di kamarnya bersama Oliver dan sedang menonton video tutorial ritual setan. Video itu menjelaskan 3 langkah untuk membangkitkan orang mati. Yang pertama, memakan tubuh lama, kedua, berpura-pura mati, dan yang ketiga, memindahkan jiwa ke tubuh baru. Kalau semua itu dilakukan, orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Dari sini kita baru paham, ternyata Laura sedang mencoba membangkitkan putrinya lagi. Sepertinya dia menggunakan tubuh Piper sebagai wadah baru untuk jiwa Katie. Setelah itu, Laura memakai parfum milik Andy dan diam-diam masuk ke kamar Piper. Saat Piper sedang tidur, dia menatap Piper dalam diam. Lalu Laura melakukan sesuatu yang buruk, dia meninju muka Piper. Keesokan paginya, Laura menuduh Andy telah memukul Piper. Dia mengatakan, Andy mungkin sudah gila dan mulai bertindak kasar. Tetapi Andy keras membantah tuduhan itu. Tetapi Piper malah bilang, "Aku mencium bau Andy semalam." Di sini Andy mulai sadar, Laura pasti menyamar atau melakukan sesuatu aneh agar Piper berpikir Andy yang masuk ke kamarnya tadi malam. Lalu, tiba-tiba Andy melihat Oliver berdiri di tengah hujan, diam dan aneh. Andy langsung merekamnya. Namun, tiba-tiba Laura langsung merebut dan merusak HP-nya. Karena marah, Andy langsung mendorong Laura ke dinding dan hampir saja memukulnya karena ia sudah kelewatan. Setelah itu, Andy segera mengajak Piper kabur, tetapi Piper malah menolak. Dia berkata, dia ingin tinggal bersama Laura. Disinilah Andy sadar, Laura sudah mencuci otak Piper, membuat adiknya sendiri percaya dan bergantung pada wanita itu. Tanpa buang waktu, Andy langsung pergi ke kantor layanan sosial untuk mencari bantuan. Tetapi saat dia sampai di sana, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di papan pengumuman ada poster anak yang hilang dan sangat mirip dengan Oliver. Di sisi lain, Laura membawa Piper ke sebuah permainan anak-anak supaya Piper jauh dari rumah. Sementara itu, Andy menemui Wendy dan menceritakan semua hal aneh yang dia alami di rumah Laura. Sayangnya, Wendy tidak percaya. Dengan marah, dia menunjukkan poster anak hilang yang mirip dengan Oliver dan berkata bahwa Laura menculik anak itu. Sementara itu, di rumah situasi semakin mengerikan. Oliver benar-benar berubah menjadi liar dan brutal. Dia menghancurkan wajah dan tubuhnya penuh darah, berkelakuan seperti iblis. Tiba-tiba Oliver menyerang Laura dan menggigit tangannya sampai hampir copot. Tetapi entah bagaimana, Laura berhasil kabur dan mengunci diri di kamarnya. Sementara itu, di kantor layanan sosial, Andy terus meyakinkan Wendy bahwa Oliver ada di rumah Laura. Wendy mulai ragu dan takut. Andy memintanya ikut ke rumah Laura untuk melihatnya sendiri. Oliver sekarang sudah benar-benar kelaparan. Dia makan makanan sisa di meja, tetapi itu belum cukup. Lalu dengan mengerikan, dia mulai menggigit dan mencabik-cabik daging tubuhnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Laura keluar dari kamarnya dan melihat Oliver berdiri di tengah hujan. Karena dia adalah bagian penting dari ritual, Laura mulai menggambar lingkaran di cermin, memakai darah dari tangannya yang terluka. Dan anehnya, ritual itu berhasil. Oliver yang semula liar, tiba-tiba tertarik masuk ke dalam lingkaran darah dan menjadi lebih tenang. Saat dia sudah cukup jinak,
Laura membawa Oliver ke dalam gudang. Di sana, dia mulai melakukan tahap pertama ritualnya, menyuruh Oliver memakan mayat Katie. Sementara itu, Wendy dan Andy sedang dalam perjalanan ke rumah Laura. Andy meninggalkan pesan suara yang penuh dengan harapan dan kasih sayang untuk adiknya, sambil berharap mereka bisa segera membawanya pergi dari rumah gila itu. Tetapi ternyata Laura sudah mengambil HP Piper. Laura mendengarkan pesan suara dari Andy dan langsung sadar kalau mereka sedang menuju ke rumahnya. Karena panik, Laura beres-beres rumah secepat kilat, menghapus jejak ritual, mengganti bajunya, dan berusaha menutupi semua luka-lukanya, agar saat Wendy datang, semuanya tampak normal dan tidak mencurigakan. Tak lama kemudian, Andy dan Wendy sampai di rumah Laura. Wendy memutuskan untuk masuk sendirian dan ingin berbicara langsung dengan Laura. Karena mereka dulunya teman kerja, Laura menyambutnya dengan senyum palsu dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Andy yang tak sabar menunggu di mobil akhirnya keluar dan menuju ke gudang. Karena pintu gudang terkunci, Andy membuka paksa gembok dengan pot bunga. Di dalam, Andy melihat Oliver yang sedang memakan bangkai dari Katie. Dengan panik, Andy langsung keluar untuk memanggil Wendy dan menunjukkan apa yang terjadi di gudang. Namun, Laura menghalangi Wendy agar ia tidak ke sana. Namun, usahanya gagal. Tiba-tiba dari belakang Laura menabrak Wendy dan Andy. Wendy langsung mati di tempat, sementara Andy masih sekarat. Tanpa pikir panjang, Laura langsung menenggelamkan kepala Andy ke kubangan air hingga tewas. Setelah merasa semuanya aman, Laura kembali membawa Piper ke rumah yang tadi dititipkan di pusat permainan. Ia berniat untuk menyelesaikan ritualnya yang terakhir. Saat Laura sibuk menyeret tubuh Wendy ke dalam rumah, tiba-tiba Piper mendengar suara kakaknya yang memanggil namanya. Tetapi ternyata bukan Andy yang asli. Itu Oliver yang sedang meniru suara Andy. Piper yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, meraba wajah Oliver dan merasakan luka seperti bentuk wajahnya yang sudah hancur. Saat itu, dia langsung sadar bahwa yang di depannya adalah monster. Tak lama kemudian, Laura datang dan berusaha menghentikannya dan berusaha menyuruh Piper pergi. Tetapi Piper sekarang sudah tahu bahwa Laura itu jahat. Dengan cepat, Piper lari dan mengunci diri di kamar mandi. Di sana, dia menemukan jasad Andy tergeletak di lantai. Piper menangis, merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada kakaknya karena telah salah menilai siapa yang sebenarnya jahat. Tak lama setelah Piper terkunci di kamar mandi, Laura masuk dan langsung mengungkapkan rencana. Dia berkata bahwa dia sudah memasukkan malaikat ke tubuh Oliver, tetapi itu bukan malaikat sungguhan, melainkan iblis. Sekarang dia ingin melakukan hal yang sama pada Piper, yaitu memindahkan arwah anak perempuannya ke dalam tubuh Piper. Karena menurut Laura, Piper dan Katie sangat mirip dan sangat cocok. Piper langsung mencoba kabur, tetapi naas, ia malah menabrak tiang hingga pingsan. Laura lalu menyeret tubuh Piper keluar rumah menuju kolam renang di tengah hujan lebat. Di sana juga sudah ada Oliver yang kini kerasukan dan kelihatan seperti sedang hamil. Efek dari ritual iblis itu. Laura bersiap menenggelamkan Piper. Hari itu memang hujan dan ini bagian dari rencananya. Dia ingin mengulang kematian anaknya supaya ritualnya berhasil. Tetapi saat Laura mulai menenggelamkan tubuh Piper ke dalam air, Piper berteriak, "Ibu!" sebagai suara terakhir untuk menyentuh sisi baik Laura. Dan itu berhasil. Teriakan itu membuat Laura teringat saat Katie tenggelam dulu. Dan dia langsung menangis keras. Emosinya meledak. Piper memanfaatkan momen itu untuk lari sekuat tenaga dari kolam. Tetapi itu belum selesai. Oliver sempat mencoba menghalanginya. Tetapi Piper menendangnya dengan berani. Piper terus berlari sampai akhirnya dia sampai ke jalan raya dan bertemu orang yang menyelamatkannya. Sementara itu, Oliver yang kerasukan mulai kejang-kejang di tanah. Ternyata iblis itu akhirnya keluar dari tubuhnya dan Oliver kembali jadi dirinya yang asli. Lalu para polisi menyelamatkan Oliver.
Di kolam, polisi juga menemukan Laura masih memeluk tubuh Kathy, terjebak dalam ilusi dan kesedihan yang mendalam. Dan cerita pun selesai. Oke Lur, itulah alur cerita dari film Bring Her Back. Gimana? Seru kan? Tetap dukung channel SF Movie dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Lur. See you aja kelalen subscribe.